Diakui bahwa sungguhnya amalan itu tidak diterima kecuali dengan dua perkara. Yang pertama harus ikhlas, dan saya yakin insyaallah taala Bapak ini ikhlas insyaallah. Ya. Kemudian yang kedua dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pokok yang kedua. Kemudian saya berikan beberapa dalil tentang dua hal ini. Terus setelah itu saya katakan maka butuh dalil, Pak. Ya, butuh dalil. Ya. Dia bilang lagi, penting guru saya bilang seperti ini. Kira-kira dalilnya apa, Pak? Tidak tahu. Ya sudah, saya kasih dalil lah. Mungkin guru Bapak itu akan berdalil dengan hadits ini. Yaitu hadits yang berbunyi, "Udkurullah hatta yuqal innaka majnun." Ya, zikirlah kamu kepada Allah sampai kamu dikatakan orang gila. Saya bilang, ini mungkin dalilnya guru Bapak. Dia bilang mungkin juga. Ya. Saya bilang, tapi perlu diingat Pak ya, bahwa hadits ini dari jalan Darraj, dari Abu Haytham, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Darraj ini lemah haditsnya. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham, itu riwayatnya mungkar. Makanya hadits adalah hadits yang mungkar, Pak. Tidak bisa diterima. Ya. Akhirnya dia bilang, ya Bapak punya dalil, guru saya juga punya dalil. Ya. Sudah, saya macet di situ. Saya ingin kasih sesuatu yang bisa dia cerna. Sekarang saya mau tanya, yang mana sih lebih pintar, guru Bapak atau Imam Syafi'i? Ya. Kata dia Imam Syafi'i lebih pintar. Yakin Bapak? Iya. Imam Syafi'i, masa Imam Syafi'i dikatakan, ya. Jadi Imam Syafi'i lebih pandai. Saya bilang sama dia, Imam Syafi'i berkata begini. Ya. Kata Imam Syafi'i, "Idza shahha al-haditsu fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu telah sahih, itu adalah madhab saya. Ditinggalkan taksub. Yang penting ada hadis sahih itu yang dia pakai. Iya. Dia tidak ada fanatisme dan tidak ada taklid, ikut-ikutan. Imam Syafi'i. Saya bawakan juga perkataan Imam Malik, Imam Ahmad. Semua imam mengatakan ikuti dalil Al-Quran was sunnah, jangan ikuti orangnya. Yang diikuti dalilnya. Semuanya diterima. Tapi lihat akhirnya apa? Akhirnya yang penting guru saya juga punya dalil. Dia juga adalah orang yang berilmu. Ya. Akhirnya begini. Ini model dari ta'assub. Bahayanya luar biasa. Ya. Sudah disampaikan, mungkin kalau diberikan penjelasan, keterangan berlipat-lipat ganda, berjilid-jilid, tidak akan masuk. Ya. Karena sudah terpatok seperti itu. Illa man rahimahullah. Ini bahaya yang sangat besar terhadap fanatisme yang seperti ini. Kemudian bahaya yang kedua. Ya. Bahaya yang kedua. Orang-orang yang fanatisme dan ta'assub ini mendorong mereka sehingga mereka menggunakan hadits-hadits yang lemah. Bahkan hadits-hadits yang palsu dipakai untuk berhujjah di dalam hukum-hukum yang mereka ingin pakai. Seperti orang-orang Syafi'iyah misalnya. Ya, dibilang mengusap di belakang leher itu tidak ada dalilnya, Pak. Lo ada dalilnya. Dibawakan hadits. Ya, siapa yang mengusap pakai air di belakang lehernya tidak akan disentuh dengan rantai pada hari kiamat. Rantai belenggu yang disiksa dengan rantai itu pada hari kiamat. Ya memang itu dalil, tapi itu hadits maudhu, hadits palsu. Ini dipakai hadits-hadits yang seperti ini. Ya. Dan luar biasa orang-orang yang fanatisme itu memakai hadits-hadits yang sangat berbahaya wal iyadu billah. Bahkan kadang berdusta pada saat itu juga. Ya, seperti yang terjadi pada seorang rawi dari madhab Hanafiyah. Waktu itu tersebar madhab Syafi'i. Datang kabar kepadanya, dipuji terus Imam Syafi'i depannya. Maka orang ini marah. Ya. Dia katakan menceritakan kepada saya si fulan. Guru saya si fulan menceritakannya kepadanya dari si fulan, dari si fulan. Dia bawakan dengan sanadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris, adarru min iblis. Wa sayati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah, wa Abu Hanifah siraju ummati, Abu Hanifah siraju ummati, Abu Hanifah siraju ummati." Ini lihat orang Syafi'i. Dia bawakan sanadnya, pakai sanad ini ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan bahwa Nabi bersabda, akan datang pada umatku seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Idris. Siapa ini Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Dia ini lebih berbahaya daripada iblis katanya. Dan akan datang kepada umatku seorang yang bernama Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah kata Nabi adalah lentera umatku. Abu Hanifah adalah lentera umatku. Abu Hanifah adalah lentera umatku 3 kali. Ya. Berani berdusta gara-gara fanatisme. Ya. Dan ini banyak hal-hal yang seperti ini. Nah, sama seperti yang terjadi pada Ibrahim bin Mahdi, salah seorang pendusta. Dia masuk ke seorang raja. Ya. Maka begitu masuk ke raja ini dia dapatkan lagi main lagi main burung merpati. Maka dibawakan hadis ya, dengan sanadnya dari Abu Hurairah, ya, la sabaqah illa fi khafdin anaslin. Kemudian terakhirnya dia tambah wa hamami. Ya, tidak ada perlombaan kecuali pada
yang bersepatu, kemudian ini hewan-hewan yang bisa diperlombakan, dan dia tambah terakhirnya dan burung merpati. Ya. Dia tambah terakhir burung merpati. Burung merpati dusta dari dia, tidak dalam hadis Nabi. Yang awalnya ada. Ini membawa dia untuk berdusta di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya muncul karena apa? Ini muncul karena ta'assub, karena fanatisme. Iya. Sehingga banyak dari orang-orang madhabiyah saling menghantam madhab yang lainnya. Oh, imam kami Syafi'i pernah berdebat dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah disapu di atas bumi, tidak bisa menjawab misalnya, dan seterusnya. Ya. Membedakan ingin, tidak ada apanya itu, memang itu syekh kamu itu sudah diusir, atau syekh kamu itu begini dan seterusnya. Semuanya bentuk fanatisme yang sangat berbahaya, ya ikhwani fillah. Nah, kemudian yang ketiga dari bahaya fanatisme ini, akan mendahulukan perkataan ulama-ulama mereka, ya. Ulama-ulama belakangan didahulukan terhadap ulama-ulama terdahulu. Padahal kalau kita lihat dari sisi sejarah dan dipuji, yang dipuji itu adalah as-salafus salih, orang-orang yang terdahulu pertama. Datang berulama belakangannya yang lebih sedikit ilmu dalam agama, itu yang didahulukan. Yang jelas Syekh Fulan lebih tahu, ini saya lebih tahu, dan seterusnya. Akhirnya ini semua adalah yang berbahaya. Ya. Kemudian yang keempat, lebih dari itu, kalau antum membaca di dalam kitab At-Tankil karya Imam Yahya bin Abdurrahman Al-Muallimi, situ antum lihat bagaimana beliau membantah Al-Kautsari, ya, yang dia ini di atas mazhab Hanafi. Karena ta'assub kepada mazhabnya Hanafi, dia meruntuhkan para ulama dari dulu sampai sekarang. Ya. Ini bahaya dari fanatisme ini. Ya. Karena ta'assub kepada mazhabnya. Begitu dia dapatkan misalnya para a'immah, ada yang mengkritik Abu Hanifah. Ya. Padahal Abu Hanifah itu dikritik oleh 70 orang imam yang mengkritiknya. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kemudian Imam Tsauri, kemudian Sufyan ibn Uyainah, ya, Abdurrahman Mahdi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, semuanya mengkritik Abu Hanifah. 70 orang dengan sanad yang sahih, tidak diragukan kesahihannya dari 70 orang. Bahkan Ibnu Abi Syaibah sendiri dalam Musannaf membuat satu kitab khusus, judulnya Kitabur Rad ala Abi Hanifah, kitab bantahan khusus terhadap Abu Hanifah. Dan dalil, ya, Abu Hanifah memberikan fatwa dengan pemikirannya sendiri, dan ini menyelisih Al-Quran was Sunnah. Ya, menyelisih Al-Quran was Sunnah. Diberikan judul kitab khusus. Ini dibantah habis para imam ini oleh Al-Kautsari. Karena ta'assub. Andai kata seseorang itu berpikir mengikuti kebenaran, maka Abu Hanifah adalah manusia, seperti manusia lainnya, salah dan benar. Maka dilihat, kalau mengkritiknya itu benar, dia ambil kebenarannya. Kalau dia salah, maka disalahkan. Hendaknya demikian seorang itu berpikir kalau dia menghendaki kebenaran dan menghendaki kehidupan akhirat. Ya. Ini bahaya yang keempat. Kemudian bahaya yang kelima dari fanatisme ini, dia akan terkungkung di dalam satu mazhab saja, atau satu pemikiran saja. Ini fanatisme betul. Misalnya anggaplah dia fanatisme dengan mazhab Hambali, maka dia hanya mengikuti mazhab Hambaliyah saja, ya, dan meninggalkan mazhab yang lainnya. Dan dia tidak mendapatkan kebaikan di dalam mazhab yang lain. Ya. Kebaikan di dalam mazhab yang lain. Anggap dia mengikuti mazhab Syafi'i saja, dia tidak mendapatkan kebaikan di dalam mazhab yang lainnya. Ya. Padahal ada sebagian masalah tidak disebutkan di dalam mazhab tersebut. Saya kasih contoh misalnya, di dalam buku mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, itu tidak disebutkan permasalahan hukum memanaskan air dengan kotoran. Ya, misalnya kotoran manusia atau kotoran hewan. Ya, kotoran manusia dibuat bahan bakar, kemudian air itu dipanaskan pakai kotoran. Apa hukum air ini? Itu tidak ada yang membahas kecuali di dalam mazhab Hambali yang membahas dalam buku fikih. Maka kalau dia tidak, mazhabnya Syafi'i tidak ada, sudah kebaikan yang di mazhab lain dia tidak dapatkan. Dia tidak tahu gimana. Iya. Sebab tidak di luar dari pembahasan mazhabnya. Dan banyak sekali setiap masalah itu, ya, kadang di mazhab Syafi'i yang benar, kadang di Hanafi yang benar, ya, dan kadang di luar mazhab. Kemudian setelah itu di mazhab berikutnya berbalik dan seterusnya. Kebenaran kadang di sini, kadang di situ, kadang di sini, kadang di situ, dan semua dari mereka kita jadikan sebagai rujukan. Sebab mereka adalah para imam, ya, mempunyai ijtihadnya kita lihat, dan ijtihad mereka kita dudukkan sesuai dengan Al-Quran was Sunnah, dan kita bertolak menguatkan pendapat sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Ini yang paling kuat dan paling bagusnya, ya. Dan ini termasuk adab di dalam bagi seorang penuntut ilmu.
Apabila dia melihat misalnya para ulama berbeda pendapat, dalam pendapat ini ada 4 pendapat misalnya di kalangan para ulama, maka kita jangan bikin pendapat yang kelima. Ya. Bikin pendapat yang kelima. Ya. Karena itulah Imam Ahmad berkata mengingatkan para sahabatnya. Kata beliau, "Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam." Hati-hati kamu berbicara di dalam satu permasalahan dan kamu tidak mempunyai imam yang mendahului kamu. Ya. Jadi harus ada pendahulu. Ya. Imam ini yang terdahulu ulama as-salaf, mereka dijadikan rujukan, dilihat pemahamannya. So kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaf. Kalau mereka berselisih, maka kalau perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan as-sunnah. Dikembalikan kepada Al-Quran was sunnah. Maka 4 pendapat kita kuatkan. Dari pendapat ini yang paling dekat kepada Al-Quran was sunnah yang mana? Itu yang kita ambil. Ya, tapi tidak juga seperti sebagian orang. Ya. Saya pernah dengar ada sebagian radio di Ujung Pandang ini ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan fikih sebagian orang. Ya. Bagaimana pendapatnya tentang masalah ini? Oh, sudah disebutkan. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Sebagian para ulama bilang begitu. Sudah selesai. Ya. Jadi artinya apa ini? Ya. Orang yang dengar itu disuruh memasukkan, kemudian diundi. Kalau yang keluar yang A itu yang benar. Ini tamyi kepada umat. Ya. Memang ada perselisihan pendapat, tapi kebenaran itu cuma satu. Ya kan? Bila harusnya tentunya dengan apa? Dengan dalil dari Al-Quran was sunnah. Maka harus menyebutkan pendapat yang rajih. Bahkan yang lebih mengerikan dari itu, perkara bid'ah misalnya. Ya, perkara bid'ah. Apa hukumnya tentang begini? Dan itu sudah diyakini bid'ah. Dia bilang ada sebagian para ulama yang bolehkan, ada sebagian tidak boleh. Ya, padahal perkara bid'ah. Ya, yang membolehkan itu adalah orang yang membolehkan bid'ah. Masih dijawab juga seperti itu. Dan ini adalah perkara yang berbahaya dan dampaknya sangat negatif terhadap umat. Karena itulah fanatisme ini, ya ini bisa mengantarkan kepada ta'assub dan dia akan diharamkan dari berbagai macam kebaikan. Berbagai macam kebaikan. Kemudian bahaya yang keenam dari fanatisme ini, ya menyebabkan kosongnya berbagai macam orang itu kosong dari dalil-dalil syar'i. Karena dia hanya ikut-ikutan saja, fanatisme, menolong saja. Yang penting si fulan. Ditanya apa dalilmu? Yang penting si fulan. Ya. Apa dalilmu? Yang penting si fulan. Akhirnya kosong dari dalil sama sekali. La dalil dari Al-Quran dan tidak dalil dari As-Sunnah. Ya. Tidak dalil dari As-Sunnah. Kemudian lebih dari itu, akhirnya dia mengambil dalil-dalil, ya. Dan ini kerusakan yang ketujuh. Kerusakan yang ketujuh dari fanatisme, karena untuk menolong madhabnya, untuk menolong ini, dia mengambil perkataan-perkataan para ulama yang mirip atau yang semisal dengannya, kemudian dijadikannya sebagai dalil untuk menguatkan pendapatnya. Untuk menguatkan pendapatnya. Itu kadang ada seperti itu. Diambil dari pendapat para ulama. Oh, ini ulama begini, berfatwa begini. Padahal maksudnya tidak ke situ. Ya, diarahkan ke situ supaya bisa mendukung dia. Supaya bisa mendukung pekerjaannya orang-orang hizbiyin di zaman ini. Senang mengambil dari perkataan ulama yang mencocoki hawa nafsunya, ya, dan bisa menguatkan mereka dan menutup mata dari perkataan para ulama yang menghantam mereka sampai ke dasarnya. Ya. Dan ini adalah bentuk penyakit yang sangat berbahaya. Dan sebabnya karena fanatisme. Kemudian, sebab atau bahaya yang ke-8 dari fanatisme ini, akan tersebar taklid, ya, dan jumud dalam berfikir, kaku dalam berfikir. Yang penting saya si fulan, saya ikuti. Ya. Dibawakan fatwa begini walaupun jelas dalilnya, yang penting ikah madhabnya kebanyakan orang lah. Ya. Dan seterusnya. Akhirnya tidak bisa lagi melihat dalil yang mana dan seterusnya. Dan ini sangat berbahaya sekali dan akan masuk ke dalam satu pintu, yaitu menutup pintu ijtihad. Dan sangat berbahaya bagi umat wal-iyadu billah. Ya. Kemudian bahaya yang ke-9 dari bahaya fanatisme ini akan membawa ke dalam tasyaddud di dalam agama. Dia akan bersifat ekstrim dan gulu di dalam agama. Ya. Padahal gulu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan tercela, tidak pernah dibenarkan dalam syariat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlal kitab, jangan kalian gulu di dalam agama kalian. Dilarangan. Ya. Sudah dari dulu sampai sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir dari gulu. Ya. Ekstrim di dalam agama. Dan juga para ulama dari dulu sampai sekarang itu mentahdir dari perbuatan ekstrim di dalam beragama ini. Maka hendaknya seseorang itu
mengetahui bahwa fanatisme ini bisa membawanya kepada perbuatan yang ekstrim, dan ini akan membahayakan dia waliyadzubillah di dunia dan di akhir. Dan perlu saya ingatkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa salah satu sebab kebinasaan, kesesatan umat-umat sebelum kita, golongan-golongan yang sesat dalam Islam, itu karena gulu di dalam agama, karena mereka ekstrim di dalam agama. Ya. Dan Nabi SAW ingatkan bahwa ekstrim ini adalah perkara yang tidak baik. Ketika datang kepada beliau 3 orang sahabat, ingin menyaksikan bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Ya, sebagian semuanya merasa rendah ibadahnya, maka muncul atifiyah, perasaannya, sehingga dia jatuh dalam ekstrim di dalam agama. Kata beliau, ya, kata salah seorang dari 3, kata orang yang pertama dari 3 orang ini, katanya, saya akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka. Setiap hari saya akan puasa. Yang lainnya berkata, saya akan qiyamul lail, 1 malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya. Kemudian yang ketiganya berkata, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Ya. Akan menyibukkan diri dengan ibadah mereka. Maka Nabi SAW ketika dikabarkan tentang hal tersebut, beliau berdiri di atas mimbar khutbah. Kemudian beliau berkata, ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Bagaimana keadaan satu kaum yang mengatakan begini dan begini. Disebutkan tadi perkataannya. Ama inni atqakum lillah wa akhsyakum fi. Kata beliau, sungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa ana asumu wa uftir. Dan saya puasa dan berbuka. Ya. Wa ana aqumul lail wa anam. Dan saya bangun qiyamul lail dan saya tidur. Wa ana atazawwajun nisa. Dan saya nikah dengan perempuan. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan dari saya. Maka ekstrim itu bukan sifat dari ahli sunnah. Itu adalah sifat dari ahlul bidah dan dari ahlul ahwa, dan orang-orang yang senang dengan fanatisme buta. Ya. Mereka adalah orang-orang yang pertengahan, memandang dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang berkaitan dengan masalah fanatisme ini, dan dampaknya yang sangat berbahaya sekali di tengah umat. Dan hendaknya setiap orang itu berusaha atau mengupayakan dirinya jangan sampai dia jatuh ke dalam hal-hal yang bisa merusaknya. Ya, subhanallah, kalau kita lihat kadang ada orang, ya, disampaikan dalil dari Al-Quran was Sunnah, dan dia sama sekali tidak ingin menerimanya. Dan alasannya hanya karena mengikuti pemikiran atau karena mengikuti apa yang biasa dia pelajari. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini Imam Syafi'i pernah berkata, dan ini mungkin bagus kita perhatikan bagaimana beliau. Kata beliau, "Idza dakhaltu fi munadharah la ubal, idza kana al-haqqu ma'a sahibi aw ma'i." Kata beliau, kalau saya masuk di dalam perdebatan, saya tidak peduli yang benar itu teman debatku atau saya. Ya. Jadi Imam Syafi'i memang dia masuk tidak peduli. Ya. Dan dia tidak masuk untuk debat. Begitu mau debat misalnya, dia tidak berhayal kebenaran itu bersama dia. Ya. Mungkin sama dia, mungkin sama saya, kan begitu. Ya. Dan ini menunjukkan sifat pertengahan beliau dan tidak ada fanatisme pada beliau. Ya. Ta'assub dengan pemikirannya dan seterusnya. Wallahul musta'an. Maka ini akhlak dari para ulama salaf, hendaknya kita lihat dan hendaknya kita contoh, dan ini adalah tuntunan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, dan hendaknya setiap dari kita memeriksa dirinya masing-masing. Siapa yang mendapatkan dirinya ada sesuatu dari penyakit fanatisme ini, hendaknya dia buang jauh-jauh, dan hendaknya dia perbaiki dirinya, dan dia menghadap atau dia mencari obatnya, ya, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Ini mudah-mudahan muhadharah kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Termasuk fanatisme apabila kita mengambil pendapat dari salah seorang imam atau ulama
sedangkan ada pendapat ulama yang lain. Ya, dilihat jenisnya bagaimana. Kalau diambil hanya ikut-ikutan saja, tidak melihat dalilnya apa, maka ya ini fanatisme. Siapa saja imamnya? Apakah imam Ahlussunnah dan lainnya? Yang penting kalau berselisih dua orang dari ulama, ya ada yang mengatakan pendapat A, ada yang mengatakan pendapat B. Dia dengar si alim A yang mengatakan pendapat A berkata begini, langsung diambil. Dia tidak lihat dalilnya, maka ini ya fanatisme namanya. Ini adalah sikap fanatisme. Walaupun yang benarnya itu bersama A, kalau dia tidak memeriksa dalilnya. Hendaknya seorang melihat dalil, khususnya pada perkara yang berselisih di situ. Ya. Ini kalau masalahnya adalah masalah, atau kalau orang yang seperti ini, atau orang yang melihatnya itu orang yang mampu melihat dalil. Paling tidak dia baca dalilnya apa, supaya tenang. Dia lihat dan dia bertolak, berpijak di atas dalilnya. Berpijak di atas dalilnya. Kalau dia adalah orang awam, tidak bisa membaca sama sekali, tidak bisa menulis, dan tidak bisa tahu hal-hal yang seperti ini, maka dia lihat orang yang paling terpercaya di antara keduanya. Itu saja. Dia lihat yang paling terpercaya di antara keduanya. Dan ini bukan taklid namanya, tapi ini mengambil berita orang yang thiqah, berita orang yang terpercaya. Dan ini dibolehkan dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik dengan suatu berita, maka minta jelasan. Artinya kalau yang datang itu orang yang terpercaya, tidak perlu minta kejelasan. Ini bagi orang-orang yang seperti itu. Demikian dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Irsyadun Nuqqat ila Taysiril Ijtihad. Saya dulu fanatik pada suatu kelompok yang sesat, dan banyak teman saya ajak, dan teman tersebut jadi fanatik pada kelompok tersebut. Apakah dosa teman saya tanggung karena saya kenalkan kepada dia kelompok tersebut? Apakah saya suruh ia keluar dari kelompok tersebut? Pertama begini ya, kalau dia sudah tahu, setelah itu nampak kejelasan bahwa ini adalah kelompok yang sesat, maka kewajiban baginya adalah menasihati saudaranya tersebut. Ya, dia nasihati sebagaimana dia telah menasihati dirinya untuk meninggalkannya. Maka dia nasihati saudaranya, ya, supaya dia tunjukkan apa yang diketahui tentang kelompok tersebut dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah, ya, sehingga dia bisa menerima kebenaran. Kalau dia menerima kebenaran, maka alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak terima, maka dia telah lepas tanggung jawab. Nah. Innama anta mundir wa likulli qaumin had. Sungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan, dan pada setiap kaum itu telah ada para petunjuk pada mereka. Nah, bagaimana sikap orang salaf terhadap orang yang menolak hadits ahad? Bagaimana cara membantah mereka? Apa alasan mereka menolak hadits tersebut? Secara global tentang pembahasan orang-orang yang menolak khabarul ahad atau hadits ahad, ini adalah pembahasan yang membutuhkan uraian, dan saya kira di beberapa daurah salafiyah telah diuraikan akan hal tersebut. Akan tapi saya di sini katakan secara ringkas bahwasanya pembagian khabarul ahad, pembagian khabar al-hadits menjadi mutawatir dan ahad, itu bukan pembagian yang dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah pembagian yang dikenal di zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dari generasi para ulama as-salaf. Dan pembagian ini bukan muncul dari ahli sunnah wal jamaah, tapi pembagian hadits mutawatir dan ahad sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abil Izz di dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini adalah pembagian dari ahlul bid'ah wal ahwa, dari golongan al-Mu'tazilah, orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Jahmiyah. Mereka lah yang membagi hadits itu menjadi hadits mutawatir dan hadits ahad. Kalau kita lihat dari sisi pendalilan, mereka tidak mempunyai dalil sama sekali. Ini secara globalnya. Apalagi kalau dibahas secara rinci, bagaimana Nabi, ya, kalau kita pikir bagaimana misalnya seorang Rasul diutus, Rasulnya cuma satu. Rasul yang diutus kepada kita cuma satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengutus para duat. Ya, Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman sendiri, Mu'ad bin Jabal. Khabar ahad, ya, menyampaikan dari Nabi sendiri. Ya, kemudian mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah diutus ke Najran. Ali bin Abi Thalib juga pernah diutus ke Yaman. Abu Musa al-Ash'ari juga pernah diutus ke Yaman. Sendiri semuanya. Ini para da'i yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sendiri.
Maka ini jawaban secara global. Adapun jawaban secara tafsili, secara mendetail dan merinci, ini insyaallah taala pada uraian tersendiri. Bagaimana jika kita fanatisme terhadap manhajnya para salafus saleh dan ulamanya? Kalau dia fanatisme terhadap manhajnya, maka itu adalah perkara yang bagus. Ya, dan itu bukan fanatisme namanya. Sebab fanatisme itu arti asalnya itu adalah menunjukkan perkara yang tercela. Tapi orang yang seperti itu namanya tamassuk, berpegang teguh. Ya, dia berpegang teguh kepada manhaj Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Maka jangan ditakbir dengan kalimat fanatisme, sebab akan memberikan hayalan kepada sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Sebab mengikuti Al-Quran was Sunnah, kita mengikuti para ulama, bukan yang diikuti orangnya, tetapi yang diikuti karena dia membawa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sebutkan dalil, kita ikuti dia karena ada dalilnya, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengkompromikan antara sikap takut terkena syubhat, tapi di lain pihak kita harus bersikap tabayyun. Ya. Pertama begini, tentang masalah sikap takut terkena syubhat, atau pertama tentang tabayyun. Tabayyun itu pada perkara apa? Ya. Tidak semua perkara seseorang itu harus tabayyun. Tidak semua perkara seseorang itu harus tabayyun. Ya, kadang ada masalah sudah jelas kayak matahari. Ya, ini tidak perlu tabayyun. Ya, kecuali ya bagi orang-orang yang berada di siang bolong misalnya, kemudian dia mengatakan, tunjukkan dalil pada saya bahwa matahari sekarang lagi terbit. Ya. Ini adalah perkara yang tidak masuk akal. Maka perkara yang sudah jelas dan terang, maka di sini tidak ada tabayyun. Adapun perkaranya yang masih samar-samar atau dibawa oleh berita orang yang fasik, orang yang tidak benar, ya, maka ini masih butuh untuk diperjelas. Nah, itulah tadi dalilnya dari Al-Quran. Saya katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik dengan satu berita, maka mintalah kejelasan. Ya, dan juga tentunya suatu perkataan itu apabila dilandasi dengan suatu fakta kebenaran dan suatu dalil yang jelas dan tenang dia dalam hatinya menerima, maka sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Adapun kalau dia ragu, nah di sini dia boleh tabayyun. Boleh tabayyun sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis itu, wa in aftakal muftun. Walaupun banyak orang yang memberi fatwa kepadamu. Walaupun banyak orang yang memberi fatwa kepadamu. Nah, wallahu ta'ala alam. Sebagian pertanyaan saya tidak jawab, sebab kadang ada sebagian pertanyaan kita sudah jawab di dalam satu kaset khusus, maka dimeroja di kaset-kaset tersebut. Di sini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan ahli sunnah tentang orang yang mengatakan orang yang menjalankan sunnah bukan lagi zamannya. Seperti contoh pakai cadar bagi akhwat, katanya itu tradisi orang Arab. Dan di Arab itu padang pasir, banyak debu. Ya, apakah orang tersebut dianggap murtad? Nah, kalau dia dianggap murtad, itu belum sampai ke dalam derajat itu. Tapi orang ini ya dianggap adalah orang yang sesat dengan perkataan yang seperti ini. Nah, pertama tentang cadar itu menutup wajah, ini mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalilnya jelas dan tegas. Karena itulah para ulama ya di zaman ini secara khusus, ya khususnya para ulama di Saudi Arabia, hampir seluruh para ulama mengatakan wajibnya cadar itu. Ya, mengatakan wajibnya cadar itu karena jelasnya dalil-dalilnya. Dan saya kira kita pernah menguraikan hal ini dalam satu ceramah tersendiri. Apakah penyimpangan IM sudah dalam tahap masalah akidah? Dalam akidah dan lain-lainnya. Kalau dalam akidah, kita lihat saja dulu kepada muassisnya, kepada pendirinya. Siapa pendiri Ikhwanul Muslimin? Hasan al-Banna. Ya, pendirinya. Dan dengan sangat bangganya orang-orang Ikhwanul Muslimin berkata dua bait syair. Inna lil ikhwani tarhun
Inna lil ilwa ikhwani sarkhan, kullu ma fihi hasan, la tas'al amma banahu, innahu al-bannan. Katanya sungguhnya Islam itu, sungguhnya ikhwan itu mempunyai kemegahan. Ya. Semua yang ada di dalamnya adalah baik. Kamu tidak usah tanya siapa yang membangunnya. Dialah Hasan al-Banna. Ya. Dengan bangganya mereka mengatakan seperti itu. Kita lihat dari buku-bukunya dan tulisan-tulisannya. Hasan al-Banna, dia mengatakan dirinya bahwa dia sering datang pada suatu masjid yang dia di situ menghadiri acara maulid. Kemudian mendengungkan bait-bait syair yang menunjukkan tentang kesyirikan. Ya, seperti contohnya telah datang bersama kita Nabi Muhammad, hadir bersama kita duduk di halaqah ini, dan dia hadir menyaksikan, dan banyak lagi dari bentuk-bentuk kesyirikan dalam bait syairnya. Kemudian di dalam kitabnya sendiri Al-Mudzakirat, dia menyebutkan bahwa madhabnya di dalam asma wa sifat adalah madhab al-mufawwidah. Madhab al-mufawwidah itu artinya at-tafwid, itu artinya kalau ada nama dan sifat Allah, kita katakan, ya, maknanya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu apa maknanya, itu kembali kepada Allah. Ini madhab mufawwidah. Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah syarru ahli bid'ah. Merupakan madhab yang paling, diantara yang paling jelek dari